Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matcha. Bagaimana kabarnya peserta di Matcha hari ini? Bapak Guru doakan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana peserta di Matcha? Apakah sudah siap untuk belajar? Apakah sudah mandi pagi? Sudah sarapan? Sudah mempersiapkan perlengkapan belajarnya hari ini? Iya, bagus sekali peserta didik Matcha jika semuanya telah dipersiapkan dengan baik. Bapak Guru harap semoga semuanya dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Bapak Guru juga berharap semoga orang tua atau wali peserta didik Matcha di rumah dapat mendampingi anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bersama saya Bapak Supriyadi akan mengantarkan pembelajaran pada hari ini untuk kelas 5 dengan tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran kedua. Nah, seperti biasa, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, mari kita bersama-sama melakukan kegiatan berdoa agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah membaca pantun, peserta didik Matcha mampu menjelaskan amanat pantun dengan tepat. Tujuan yang kedua, setelah kegiatan membaca, peserta didik Matcha dapat menjelaskan organ peredaran darah pada manusia secara rinci. Ya. Salam Matcha. Matcha, 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 harus Matcha. Iya, peserta didik Matcha. Selanjutnya, mari kita sama-sama membaca seperti yang Bapak Guru tampilkan pada wacana di samping. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia. Misalnya, kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Sesampai di kelas, Udin, Beni, dan anak lain disambut oleh Bapak Guru yang membacakan pantun dengan ceria. Perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan oleh Bapak Guru berikut, seperti yang Bapak Guru tampilkan samping. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid Bapak semua pintar. Masuk kelas tanpa terlambat. Iya, bagaimana peserta didik Matcha menarikkan pantun yang baru saja Bapak Guru bacakan. Nah, selanjutnya, Udin, Beni, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan tanda senang dengan pantun yang diucapkan oleh Bapak Guru. Tak lama kemudian, Beni membalas pantun Bapak Guru. Perhatikan pantun yang dibacakan oleh Beni. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Iya, bagus sekali pantun yang dibuat oleh Beni. Nah, selanjutnya, peserta didik Matcha setelah mendengarkan dan membaca pantun yang diucapkan oleh Bapak Guru dan Beni, nah selanjutnya peserta didik Matcha akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang pertama. Ya, peserta didik Matcha akan menuliskan ciri-ciri pantun. Ya, peserta didik Matcha silahkan tulis seperti pada format yang Bapak Guru tampilkan di samping. Jadi ada 4 ciri pantun yang peserta didik Matcha akan tuliskan seperti pada kotak yang Bapak Guru tampilkan di samping. Ya. Selanjutnya, mari kita membaca wacana. Ya, Bapak Guru pandu untuk membaca wacananya. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun, membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidak lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Ya, yang pertama, darah. Fungsi darah adalah sebagai berikut.
Yang pertama, sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 atau oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Yang kedua, menjaga agar temperatur tubuh tetap. Yang ketiga, mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Yang keempat, mengedarkan getah bening. Yang kelima, menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Yang keenam, menjaga kestabilan suhu tubuh. Dan yang terakhir, mengatur keseimbangan asam basa atau Hb. Ya, itulah fungsi dari darah. Silakan peserta didik untuk mengulang-ulang kembali, untuk mencermati agar peserta didik maca mengetahui apa fungsi darah yang ada dalam tubuh kita. Selanjutnya, yang kedua adalah pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil, venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Ya, peserta dimaca, itulah fungsi dari pembuluh darah. Ya, selanjutnya yang ketiga, jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Ya, jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan. Sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle. Ventricle atau bilik memiliki dinding yang tebal dibanding atrium atau serambi. Bagian ventricle sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis, dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis. Ya, valvula semilunaris bentuknya seperti bulan sabit, terdapat pada klip jantung agar darah tetap mengalir searah. Nah, dari maca, itulah jantung manusia. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari fungsi dan bagian-bagian daripada jantung, kita akan mempelajari gangguan pada organ peredaran darah manusia. Ya, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan karena keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah manusia yang non-keturunan atau bukan keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Yang berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Yang pertama, anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Ya. Yang kedua, tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ya, gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat, kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang kelima, jantung koroner.
suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, bagaimana peserta didik MACA sudah paham dengan gangguan pada organ peredaran darah? Jika belum, peserta didik MACA dapat mengulang kembali agar lebih memahaminya lagi. Nah, selanjutnya, berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Ya, diantaranya yang pertama, hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Iya, yang kedua, talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Ya, itulah dua contoh gangguan pada peredaran darah yang disebabkan karena faktor keturunan. Ya, selanjutnya, usaha-usaha apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan pada alat peredaran darah? Ya, diantaranya adalah yang pertama, dengan melakukan pola hidup sehat, ya, yaitu dengan makan makanan yang bergizi. Ya, selanjutnya yang kedua adalah melakukan olahraga yang teratur. Dan yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Ya, 3 cara ini dapat dilakukan peserta didik MACA semua agar kita dapat terhindar dari gangguan alat peredaran darah dan atau gangguan yang terjadi yang akan menyerang peredaran darah kita. Ya, semoga kita dapat terhindar dari gangguan-gangguan yang dapat menyerang peredaran darah kita. Nah, untuk selanjutnya, peserta didik MACA akan mengerjakan lembar kerja yang kedua. Ya, setelah membaca wacana tentang gangguan pada peredaran darah, selanjutnya peserta didik MACA akan mengerjakan 2 soal. Yang pertama, tuliskan contoh gangguan organ peredaran darah pada manusia. Ya, yang kedua, tuliskan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, selanjutnya peserta didik MACA silahkan untuk mengerjakan tugasnya, dan peserta didik MACA dapat mencari referensinya pada buku-buku, baik itu buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, buku-buku penunjang lainnya, ataupun dari internet jika peserta didik MACA memiliki jaringan internet. Atau boleh juga bertanya kepada saudaranya, kepada kakaknya, kepada keluarganya di rumah untuk membantunya mengerjakan soal tersebut. Nah, bagaimana peserta didik MACA setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah tetap semangat? Apakah menarik pembelajaran pada hari ini? Iya. Selanjutnya, Bapak Guru berterima kasih kepada orang tua peserta didik yang telah memberikan fasilitas kepada peserta didik MACA semua untuk belajar. Nah, kemudian Bapak Guru juga berterima kasih atas waktu yang diluangkan oleh orang tua peserta didik MACA untuk mendampingi putra-putrinya untuk belajar. Dan akhirnya saya, Bapak Supriyadi, mengucapkan terima kasih pada peserta didik MACA yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, selamat belajar di rumahnya, jaga kesehatan, dan salam MACA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.